Enlil memutuskan para ulu tim dikeluarkan dari Taman Eden, biar mereka hidup di alam bebas dan biarkan alam yang menentukan apakah mereka layak untuk hidup atau tidak. Para ulu tim dikirim ke 4 daratan yang berbeda. Ulu tim putih ke daratan Eropa, ulu tim merah ke daratan Amerika, ulu tim kuning ke daratan Asia, sedangkan ulu tim hitam ke daratan Afrika. Tentu saja saat itu bukan itu nama-nama daratan tersebut. Kisah ini akan berfokus pada ulu tim hitam yang mendarat di daratan Afrika purba, Tanah Ham, tepatnya daerah yang sekarang adalah Mesir. Ulu tim hitam diturunkan di Mesir Hulu untuk memulai peradaban mereka sendiri. Orang-orang ulu tim hitam disebut sebagai orang Hemet purba sebelum kedatangan manusia ciptaan Neteru dari langit. Bangsa Hemet purba atau orang-orang ulu tim hitam mencatat mitos penciptaan mereka sendiri. Semua dimulai dari Nammu, darinya lahirlah Anu dan Antu, dari mereka kemudian lahirlah Enki dan Ninmah, dan dari pasangan itu lahirlah Marduk dan Nintu, dari Marduk dan Nintu lahir Ensisiki dan Ensagiga. Bersama-sama, mereka disebut sebagai Dewan 9 pemberi titah. Dari semuanya, Marduk yang paling ditinggikan dan menjadi penguasa Hemet saat itu. Yang lainnya bertindak sebagai penasihat dan pelaksana. Marduk adalah putra Enki dan Ninmah atau Damkina. Nintu adalah putri Ninmah secara partenogenesis, lebih tepatnya ia merupakan cloning. Saat nanti datang manusia dari langit keturunan Neteru dan dinasti manusia dimulai, mereka akan diidentifikasi sebagai Neteru. Nammu sebagai Nun dan Neit, Anu sebagai Su dan Amun, Antu sebagai Tefnut dan Amunet, Enki sebagai Geb, Petah, dan Henmu, Ninmah sebagai Nuut, Sekmet, dan Satet, Marduk sebagai Ra dan Horati, Nintu sebagai Aset dan Meseknet, Ensisiki sebagai Asyar dan Anpu, Ensagiga sebagai Suteh dan Anhur. Meskipun demikian, mereka sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Ini adalah peradaban paling awal di Tanah Ham. Mereka hidup dengan bertani dan beternak. Peralatan mereka masih dari batu dan bangunan dari kayu. Ulu tim hitam hidup dengan sederhana, mencoba bertahan di kejamnya alam liar. Sesekali Dewan 9 akan datang mengunjungi mereka untuk memastikan perkembangan sembari sesekali memberikan sedikit pengetahuan-pengetahuan baru. Mereka tidak bisa memberikan pengetahuan yang terlalu maju, karena itu akan melanggar perjanjian dengan Enlil. Sebelum Dewan 9 dibentuk, mereka telah berunding dengan Enlil dan tentu saja ia keberatan. Namun, setelah beberapa kali dibujuk oleh istrinya, Sut, maka Enlil menyetujui dengan beberapa persyaratan. 1. Dewan 9 tidak boleh memberikan pengetahuan terlarang. Kedua, mereka tidak boleh melakukan pemutahiran DNA, sehingga ada percepatan evolusi. Pada zaman tersebut, penyintas Atlantis yang tinggal di Agartha mengirimkan 12 koloni yang masing-masing terdiri dari 12 pasangan. Pemimpin koloni ada 7 orang yang kemudian diidentifikasi sebagai Dewan 7. Mereka adalah bangsa Hafet, keturunan manusia humanoid biru dari sistem bintang Arcturus yang pernah menjadi penduduk Atlantis. Pemimpin mereka adalah avatar Thoth primordial yang transcendence alias Iktinentu. Namanya Jahuti. Ia adalah yang paling tua dan paling bijaksana. Koloni ini menetap di Mesir Hilir. Mereka mendirikan peradaban yang lebih maju, sangat kontras dengan para ulu tim hitam di Mesir Hulu. Untungnya mereka datang untuk membantu, bukan menjajah. Jahuti memimpin anggota dewan yang lain menuju Mesir Hulu dan membimbing para ulu tim hitam. Pada masa dinasti manusia nanti, Jahuti diidentifikasi sebagai Tehuti atau Thoth. 6 yang lain diidentifikasi sebagai para Neteru dengan urutan Iuna sebagai Heru, Gan-Nasham sebagai Sekmet, Sasu sebagai Sesat, Heritmer sebagai Het-Heru, Iusara sebagai Asar, dan Anahit sebagai Aset. Sama seperti Jahuti, 6 anggota lainnya sebenarnya juga hanya cangkang yang ditempati oleh kesadaran dan kecerdasan yang lebih tinggi. Bangsa Hafet mengajarkan pendirian bangunan dengan batu bata, membuat hukum, senjata dari perunggu, dan pengetahuan lainnya yang tidak diajarkan oleh Dewan 9. Itu berlangsung selama beberapa ratus tahun. Pengetahuan dan ajaran yang diberikan oleh Dewan 7 ternyata membuat ulu tim hitam memberontak pada Dewan 9, karena mereka merasa dikhianati. Dewan 9 dipimpin oleh Marduk mendatangi istana Dewan 7 di Mesir Hilir. Mereka bersitegang, sehingga bendera perang dikibarkan. Pertaruhan dibuat, jika Dewan 9 yang menang, mereka akan mendapatkan Mesir Hilir. Itu adalah penawaran dari Marduk. Di sisi lain, Iuna menantang bahwa jika Dewan 9 yang kalah, maka mereka harus angkat kaki dari tanah Hemet. Karena tahu akan ada perang besar,
Ulu Tim Hitam segera bermigrasi ke bagian lain dari daratan Afrika. Dewan 9 diwakili Marduk, sedangkan Dewan 7 diwakili Iuna. Kejadian inilah yang kemudian diidentifikasi oleh kompleks memori sosial sebagai perang perebutan takhta antara Horus dengan Set. Dalam perang itu, senjata yang mereka gunakan membuat bangunan-bangunan hancur dan tumbuhan lebur jadi abu. Pertempuran dimenangkan oleh Iuna. Sebagai konsekuensi, Dewan 9 meninggalkan Hemet selamanya dan kehilangan kuasa di tanah tersebut. Dewan 7 dan koloni bangsa Hafet hidup selama beberapa ratus tahun hingga air bah zaman Ziusudra terjadi. Mereka tahu akan ada kenaikan perairan dan tsunami, jadi mereka mengonversi seluruh bangunan menjadi satu bentuk kristal. Lalu, mereka segera pindah ke daratan Amerika, membimbing manusia di sana. Dan seiring berjalannya waktu, mereka kemudian mendirikan kota Telos di bawah Gunung Shasta. Setelah air bah surut sepenuhnya, pemerintahan Anunnaki turun di Kish. Di tanah Hemet datang sebuah pesawat cahaya dari alam astral 7 densitas sistem bintang Ma'ari Amadi, sebutan untuk sistem bintang kita. Pesawat cahaya itu milik Tikrahatu yang kemudian diidentifikasi sebagai Ra. Tikrahatu atau Ra adalah makhluk kolektif yang berbagi kesadaran dan pikiran yang sama. Mereka mengirim satu perwakilan ke bumi untuk mendirikan peradaban. Sebelum datang ke bumi, ia telah menjelajah ke alam astral 7 densitas di konstelasi Cygnus. Ia merekrut entitas 7 densitas bernama Asatemu, yang orang Mesir kuno identifikasi sebagai Atum, dan julukannya ialah Sang Pendiri. Sama halnya seperti Tikrahatu, Asatemu juga makhluk kolektif. Tikrahatu membawa Asatemu bersamanya, mereka menjelajah ke sistem bintang lain. Keduanya adalah makhluk androgini, tidak benar-benar punya gender. Keduanya menciptakan sebuah tubuh dengan densitas yang lebih rendah, lalu memasukkan kesadaran mereka ke badan itu. Itu adalah proses terciptanya Atum Ra atau Tikratemu. Tikratemu dikirim ke alam astral sistem bintang Sirius. Ia mengemanasikan benihnya, lalu benih tersebut dikombinasikan dengan esensi bangsa Arya. Terciptalah Asyahu alias Su primordial dan Tafetnute alias Tefnuut primordial. Mereka makhluk 6 densitas dan sejatinya androgini. Masing-masing dari keduanya lantas memperbanyak diri dan menjadi pendiri bangsa Asyahu dan Tafetnute. Tikratemu memilih 2 di antara mereka. Atum Ra kemudian mengirim Su dan Tefnuut ke suatu planet di sistem bintang Sirius. Mereka menciptakan bangsa Nenuit atau yang kemudian diidentifikasi sebagai Newet, Nuit, atau Nuut. Dewan Nenuit menciptakan bangsa Renuka yang perwakilannya kemudian diidentifikasi sebagai Aset atau Isis. Dewan Nenuit juga menciptakan bangsa Nenuka yang perwakilannya diidentifikasi sebagai Nebet Het atau Neftis. Perwakilan bangsa Nenuit, Renuka, dan Nenuka kemudian ikut bersama Su dan Tefnuut. Mereka kemudian menuju planet di sistem bintang Asarhehu di konstelasi Orion. Su dan Tefnuut menciptakan bangsa Geber atau yang kemudian dikenal sebagai Geb. Newet dan Ra menciptakan ras avian humanoid 5 densitas bernama bangsa Arahaten, sukarelawannya kemudian diidentifikasi sebagai Herwer. Perjalanan berlanjut ke suatu planet di sistem Asa, konstelasi Orion. Di planet itu, Nuut dan Ra menciptakan bangsa Asharnunu yang perwakilannya kemudian diidentifikasi sebagai Asar alias Osiris. Selanjutnya mereka ke sistem bintang Mizar yang ada di konstelasi Ursa Mayor. Di planet itu, Geb dan Newet menciptakan ras Draconian Kenisian humanoid. Ia memiliki kepala seperti anjing, mata dan kulit seperti reptil, tubuh manusia, tangan dan kaki berkuku tajam. Namanya bangsa Sutihara atau yang kemudian diidentifikasi sebagai Set atau Suteh. Sekarang di pesawat cahaya itu ada Ra, Atum, Atum Ra, Su, Tefnuut, Geb, Nuut, Herwer, Asar, Aset, Nebet Het, dan Suteh. Mereka kemudian disebut sebagai Dewan 12 dan menjadi pendiri peradaban Hemet gelombang kedua, masa pradinasti. Perjalanan selesai, mereka pun menuju bumi dan mendarat di tanah Hem. Manusia yang pertama kali diciptakan adalah manusia berkulit coklat, penciptanya ialah Tikratemu alias Atum Ra. Manusia berkulit coklat adalah gambaran manusia dengan teknologi pembangunan. Mereka adalah ras yang diciptakan sebagai pembangun. Di bawah kepemimpinan Atum Ra, generasi pertama berhasil mendirikan kota pertama di Mesir Hilir. Kota didedikasikan untuk Tikratemu. Manusia generasi kedua diciptakan oleh Asharnunu alias Asar atau Osiris. Manusia generasi ini memiliki kulit hijau. Warna kulit mereka menandakan jenis keahlian yang mereka miliki,
yaitu keahlian di bidang agrikultur. Dengan diciptakannya generasi ini, lahan pertanian dan perkebunan mulai dikembangkan. Manusia generasi ketiga diciptakan oleh Nenuit alias Nuut, mereka memiliki kulit biru. Kulit biru menunjukkan bidang keahlian mereka dalam hal spiritualitas. Banyak dari manusia berkulit biru menjadi pendeta. Manusia generasi keempat diciptakan oleh sukarelawan bangsa Saburah, atau yang kemudian diidentifikasi sebagai Hathor. Generasi yang keempat ini memiliki kulit kuning, warna kulit itu menunjukkan tingkat keahlian mereka di bidang seni. Yang kelima adalah manusia berkulit merah ciptaan sukarelawan bangsa Badurah, atau yang kemudian diidentifikasi sebagai Amun-Ra beraspek material bertubuh 6 densitas. Kulit merah menunjukkan bidang keahlian mereka pada pemerintahan dan perpolitikan. Ras yang terakhir adalah manusia berkulit hitam ciptaan Sutihara alias Set. Manusia berkulit hitam diciptakan sebagai golongan ksatria dan mereka yang ahli dalam bidang keamanan strategi dan peperangan. Pada masa ini kepemimpinan Hemet dipimpin oleh Atum-Ra, Nuut, Asar, Het-Heru, Amun-Ra, dan Set yang memimpin masing-masing golongan. Namun, pemimpin tertinggi adalah Tikrahatu dengan Atum, Su, Tefnut, dan Geb sebagai anggota dewannya. Pola kepemimpinan ini belum berbentuk kerajaan, melainkan persukuan atau koloni. Setelah beberapa masa, Tikrahatu mengangkat Atum-Ra sebagai pemimpin tertinggi peradaban Hemet. Pemimpin bangsa-bangsa dan para Neteru. Atum-Ra berkuasa beberapa ratus tahun, lalu terjadi kudeta dari Amun-Ra. Sang penguasa digulingkan, tubuhnya dicabik-cabik dan dimakan oleh Amun-Ra. Secara fisik Atum-Ra telah mati, namun jiwanya menyeberang ke alam eterik, tepatnya pada dimensi yang oleh orang Mesir kuno sebut sebagai Duat. Dengan melakukan kanibalisme pada Atum-Ra, maka Amun-Ra secara tradisi mendapatkan segala otoritas yang dimiliki Atum-Ra. Selain mendapatkan kekuasaan Atum-Ra, Amun-Ra juga mendapatkan permaisuri Atum-Ra. Permaisuri Atum-Ra ialah sukarelawan dari bangsa Amamutu, entitas avian humanoid 5 densitas, ciptaan atau emanasi entitas primordial dan transcendence bernama Amamutu. Ia yang kemudian diidentifikasi sebagai Mut, ibu umat manusia dan Neteru. Yashasuta atau diidentifikasi sebagai Iusaset adalah sukarelawan dari bangsa Yashasuta dari planet Yashu di sistem bintang pada konstelasi Cassiopeia. Ia merupakan ras humanoid insektoid 5 densitas. Permaisuri Atum-Ra itu menolak untuk dijadikan piala. Ia mengutuk Amun-Ra bahwa ia tidak akan bisa melihat siang hari sehingga harus tinggal di kegelapan dan suatu saat ia pun akan dijatuhkan dari tahta dengan cara yang lebih menyakitkan. Iusaset kemudian membawa semua dayang, anak, dan telurnya yang belum menetas kembali planet asalnya. Namun ada satu telur yang telah ia tanamkan pada rahim Amunet, sukarelawan bangsa Asharenu. Amunet adalah permaisuri pertama Amun-Ra, sekaligus sahabat Iusaset. Ia tidak bisa menghasilkan keturunan Amun-Ra, maka ia meminta Iusaset untuk menjadi penyumbang sel telur untuknya. Amunet pun melahirkan benih yang ditanamkan oleh Iusaset, itu adalah kelahiran Hepera. Makhluk insektoid humanoid yang akan menjadi pembalas dendam Iusaset dan Atum-Ra. Amunet tidak memberitahu identitas sejati Hepera sebagai putra Iusaset. Meskipun bukan anaknya sendiri, Amunet tetap mengasihi Hepera. Amun-Ra tidak menyukai Hepera dan selalu berusaha menyingkirkan anak itu. Amunet lantas membawa Hepera kepada Herwer untuk meminta perlindungan. Dari Herwer, Hepera kemudian mengetahui jati dirinya. Herwer memanfaatkan dendam Hepera agar ia bisa menyingkirkan Amun-Ra. Herwer membantu Hepera dalam membalas dendam. Keduanya berhasil menggulingkan Amun-Ra dalam sebuah kudeta. Amun-Ra dicekoki suatu zat yang membuatnya sensitif terhadap sinar matahari. Jika terkena sinar matahari, mata dan kulitnya akan terbakar. Herwer mengambil alih tahta dengan Hepera sebagai tangan kanannya. Sedangkan Amun-Ra sejak saat itu hidup di ruang bawah tanah yang remang-remang. Mut sesekali mengunjungi Amun-Ra dan membawanya berjalan-jalan dengan Vimana saat malam hari dan kembali saat menjelang fajar. Amun-Ra mengadu kepada Amunet atas kemalangannya. Amunet terbang ke planet asalnya dan berdiskusi kepada Amun. Lalu mereka melakukan penciptaan bangsa Yah-Hanesu, makhluk avian reptilian humanoid. Bangsa Yah-Hanesu diciptakan dengan DNA bangsa Katepmenu yang 6 densitas dikombinasi dengan DNA Asharenu alias Amunet, lalu terciptalah bangsa Yah-Hanesu memiliki 5 densitas. Amunet membawa satu benih Yah-Hanesu dan menanamkannya pada rahim Mut. Lalu,
Mut melahirkan keturunan Yahanesu yang kemudian diidentifikasi sebagai Khonsu. Amun-Ra ingin Khonsu menjadi pembalas dendamnya, karena Amun-Ra merasa semakin tua dan semakin lemah. Amun-Ra ingin Khonsu membawakan tubuh Herwer dan Hepera untuk disantap sehingga ia akan mendapatkan kembali keilahiannya dan kekuatan untuk memimpin Hemet. Khonsu berangkat dengan berapi-api, ia membawa pasukan yang ia ciptakan menuju kota tempat Herwer dan Hepera berada. Khonsu bertarung dengan Hepera, namun kemudian malah menjadi dekat. Amun-Ra kecewa bukan main, di sisi lain tubuhnya makin melemah. Mut meminta bantuan Aset. Aset sangat menghormati Mut, jadi ia bersedia membantu Amun-Ra. Setelah melakukan berbagai prosedur, Aset menyarankan agar Amun-Ra menyeberang ke Duat dan tinggal di sana selamanya, maka tubuhnya akan abadi. Aset memanggil Nebethet untuk membuka portal menuju Duat. Amun-Ra kemudian menyeberang dan hidup di sana selamanya. Sesekali Mut akan datang mengunjunginya dengan didampingi Aset dan Nebethet. Aset sebenarnya bisa menetralkan racun yang ada di tubuh Amun-Ra sehingga ia bisa hidup normal. Namun, ia punya agenda lain, yaitu menaikkan Asar ke tahta. Jadi, Aset membuat kesepakatan dengan Herwer. Ia mengatakan bahwa ia mampu membuat Amun-Ra sembuh dan berkali-kali lipat lebih kuat, dan mungkin saja Herwer akan berakhir di tangan Amun-Ra. Namun, Aset menawarkan diri untuk menyingkirkan Amun-Ra ke Duat selamanya, asalkan Herwer memberikan tahta kepada Asar. Untuk mengantisipasi Herwer ingkar janji, Aset sudah meminumkan racun pada Herwer tanpa disadari. Tidak sampai di situ, Aset kemudian meminta Herwer mengungkapkan nama sejatinya, jika ingin tetap hidup. Herwer pun mengungkapkan nama sejatinya pada Aset dan konsekuensinya Aset memiliki kuasa penuh terhadap jiwa dan raganya. Setelah beberapa waktu, Herwer menurunkan tahta pada Asar sebagai penguasa Mesir Hilir. Sayangnya keputusan tersebut membuat keretakan antara Asar dengan Suteh. Aset menyadari hal itu dan meminta Herwer untuk mengirim Suteh jauh dari Asar. Herwer yang tak punya pilihan pun mengirim Suteh ke Mesir Hulu dan memerintah di sana. Siapa sangka kemudian Suteh mengudeta Asar dan merebut tahta Mesir Hilir. Suteh memutilasi tubuh Asar dan membuangnya ke segala penjuru Hemet. Aset dan Nebethet menyusuri seluruh Hemet untuk mengumpulkan bagian tubuh Asar. Saat hendak dibangkitkan, bagian paling vital dari keberadaan suatu makhluk, yaitu jiwa, telah menyeberang ke Duat. Tubuh Asar hanya bisa disatukan kembali menjadi mumi, namun tidak bisa dibangkitkan. Asar sejak saat itu hidup sebagai makhluk non-fisik di Duat. Aset menerima karma atas perbuatan yang dulu ia lakukan pada Amun-Ra. Ia pergi mengasingkan diri sembari membawa benih Asar dalam suatu kapsul. Aset menuju planet di mana Nuut berada. Menggunakan benihnya dan benih Asar, Aset menciptakan bangsa Harasasit yang kemudian diidentifikasi sebagai Harpaharet. Bangsa Harasasit berwujud humanoid berkulit biru dengan tubuh pendek seperti anak usia 5 tahun dan memiliki 5 densitas. Merekalah yang kemudian dianggap sebagai anak-anak Aset. Namun, hasil ini di luar harapannya. Pasalnya ia membutuhkan anak yang bisa menjadi pembalas dendam dan menjadi pewaris sah tahta Asar. Newet lantas menyarankan agar Aset datang kepada Herwer, karena Herwer yang bisa membantunya. Aset pun pergi ke planet di mana Herwer berada. Ia mengatakan maksudnya, lagi-lagi Herwer tak dapat menolak, sebab Aset memegang nama sejatinya. Herwer memberikan benihnya pada Aset. Dengan menggabungkan benihnya dan benih Herwer, Aset menciptakan bangsa Harahurti yang perwakilannya kemudian diidentifikasi sebagai Heru alias Horus. Bangsa Harahurti adalah ras avian humanoid, mereka berkepala burung, bersayap, dan berbadan manusia. Secara morfologi mereka mirip dengan bangsa Arahaten alias Herwer. Jadi, mereka dianggap sebagai percabangan bangsa Arahaten. Aset membawa salah satu dari bangsa Hahurti sebagai putranya. Ia mengatakan itu adalah anaknya dengan Asar dan merupakan pewaris sah. Perebutan tahta antara Heru dengan Suteh pun terjadi. Heru menang dan ia berkuasa atas seluruh Hemet. Kemenangan Heru atas Suteh bertepatan dengan Inter Solstice, dicatat sebagai kemenangan cahaya atas kegelapan. Kenaikan Heru ke tahta bertepatan dengan Summer Solstice, sehingga zaman Heru berkuasa disebut sebagai zaman cahaya. Karena saat itu Heru belum layak menjadi penguasa, jadi Aset menjadi penguasa sementara ia menyerahkan Heru pada Tehuti, avatar Iktinentu alias Thoth primordial yang berwujud avian humanoid, untuk dibimbing dan merundingkan masalah tata pemerintahan. Saat Heru naik tahta, ia membuat peraturan baru di mana orang-orang Hemet boleh melakukan pernikahan antar ras.
Di zaman penguasa-penguasa sebelumnya, orang berkulit merah harus menikah dengan yang berkulit merah untuk mempertahankan kemurnian. Tapi, di zaman Heru peraturan itu dihapuskan. Mereka yang berkulit merah boleh menikah dengan yang berkulit selain merah, dan seterusnya. Heru juga menghapus konsep kasta. Dulu kasta tertinggi adalah orang-orang berkulit merah, kedua yang berkulit biru, sisanya adalah kasta rendah. Dan, Heru meniadakan sistem eksklusivitas kompetensi. Jika dulu spiritual hanya boleh diemban oleh yang berkulit biru, sekarang semua orang boleh asalkan memenuhi kompetensi. Sekat-sekat dan kesenjangan sosial zaman itu telah runtuh. Setelah tsunami dan air bah zaman Noah surut, banyak keturunan Noah yang bermigrasi ke Kemet dan membaur dengan orang-orang asli Kemet. Heru masih memerintah selama beberapa waktu, lalu Tikrahatu memanggil semua Neteru untuk meninggalkan Kemet. Sebelum meninggalkan Kemet, Heru menciptakan sistem dinasti di mana para pemimpin adalah representasi Heru. Untuk memulai dinasti, Heru dan Tehuti menginisiasi seorang wanita hamil dari golongan kulit biru yang akan melahirkan peroh pertama. Ritual inisiasi itu sebenarnya adalah prosesi penginstalan kesadaran dan soul fluid Aset. Wanita itu kemudian hidup sebagai inang bagi Aset, dan Heru juga menginstal kesadaran dan soul fluidnya kepada bayi yang ada dalam kandungan. Bayi itu nanti akan menjadi inang bagi Heru, sehingga ia tetap bisa memerintah Kemet meskipun secara fisik tidak berada di bumi lagi. Singkat cerita, bayi itu menjadi perahu pertama Mesir kuno dari golongan manusia. Setiap kali akan ada pergantian perahu, kesadaran dan soul fluid Heru akan pindah ke inang baru, begitu pula dengan Aset. Ia juga akan pindah ke inang baru yang menjadi ibu bagi perahu. Ini kemudian menciptakan kompleks memori sosial di mana peroh adalah titisan Heru dan setiap peroh adalah putra Aset. Pada zaman tersebut, banyak Neteru yang kemudian menginstal kesadaran dan soul fluid mereka ke manusia pilihan, sehingga mereka tetap bisa memberikan pengaruh pada kehidupan. Ketika mereka berinteraksi dengan manusia, mereka harus mengenakan topeng binatang sesuai dengan karakter mereka. Karena itu ada penggambaran Neteru yang berkepala bintang dan ada pula yang sepenuhnya manusia. Kebanyakan Neteru memang memiliki bentuk demikian, ada yang memang berkepala binatang, ada pula yang tidak. Namun pada dinasti awal, para Neteru telah menggunakan tubuh manusia sebagai inang dan mereka mengenakan topeng sesuai wujud asli masing-masing. Dari sini kemudian terciptalah kompleks memori sosial di mana sebenarnya dewa-dewi Mesir kuno itu manusia dengan kekuatan luar biasa yang didewakan dan kepala binatang itu hanya simbolisme atau topeng semata. Tindakan ini kemudian dikecam oleh Dewan Galaksi dan Dewan Pengawas Peradaban karena apa yang Neteru lakukan adalah bentuk pelanggaran kehendak bebas. Praktik ini kemudian berhenti pada akhir Kerajaan Lama tanpa disadari oleh orang-orang Mesir kuno saat itu. Karena sudah ada kompleks memori sosial yang kuat, hal tersebut terus dipercayai hingga peradaban Mesir kuno hancur total, berganti Mesir modern yang kita kenal sampai saat ini. Pada masa Kerajaan Baru hingga zaman Nabi-Nabi, banyak ras negatif dari golongan reptilian, drakonian, alien abu-abu, bahkan ras humanoid yang mengimplantasikan kesadaran dan soul fluid mereka untuk hidup di antara manusia dan mengontrol kehidupan manusia. Mereka ibarat parasit yang akan berpindah ke inang baru ketika inang lama sudah tua atau mati. Banyak dari mereka yang mengaku-ngaku sebagai ras lain yang sudah didewakan oleh manusia bumi, sehingga mereka lebih mudah memberikan pengaruh dan mengendalikan manusia. Pada zaman Nabi-Nabi, dikirimlah sukarelawan dari sistem bintang Sirius yang kemudian bereinkarnasi dalam wujud yang kita kenal sebagai Amoses atau Moses. Ia datang untuk mengusir parasit-parasit itu, namun dalam perjalanannya tidak semua parasit sepenuhnya terusir atau dimusnahkan. Mereka terus berpindah dari inang satu ke inang lain, kebanyakan dari mereka memilih wadah yang berasal dari orang berkuasa, seperti politisi, pemimpin agama atau sekte, pebisnis, seniman, ilmuwan, bahkan okultis.